Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Anggia Riyama, yang kedua ada Fani Aristiani, yang ketiga ada Raditya Yudhistira, yang keempat ada Wiguna Herditama, dan yang kelima ada Diki Prasetyo. Nah, kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang negosiasi internasional dan lintas budaya. Yang pertama, ada negosiasi internasional yaitu sains dan seni. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model serta sudut pandang yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Kemudian ada ilmu negosiasi. Ilmu negosiasi itu sendiri memberikan bukti-bukti penelitian untuk mendukung tren luas yang seringkali, namun tidak selalu dan terjadi selama negosiasi. Nah, yang kedua ada apa yang membuat negosiasi internasional itu berbeda. Di sini ada dua konteks yang mempengaruhi negosiasi internasional. Konteks pertama yaitu konteks lingkungan. Nah, konteks lingkungan ini sendiri meliputi tentang pluralisme hukum dan politik, ekonomi internasional, pemerintah, dan birokrasi asing, ketidakstabilan ideologi, budaya, dan pemegang saham. Nah, penjelasannya yaitu pluralisme hukum dan politik ini maksudnya perusahaan melakukan bisnis di negara-negara berbeda dalam hal hukum dan politik. Kemudian yang kedua, ekonomi internasional. Ini nilai tukar mata uang internasional secara alami berfluktuasi. Dan yang ketiga, pemerintah asing dan birokrasi. Sejauh mana sih pemerintah mengatur industri dan organisasi? Yang keempat, ada ketidakstabilan, maksudnya kurangnya sumber daya, barang, dan jasa. Kemudian yang kelima ada ideologi. Ini maksudnya negosiator lain tidak setiap waktu berbagi ideologi yang sama. Dan yang keenam ada budaya. Budaya ini menafsirkan proses negosiasi dengan prinsip yang berbeda. Kemudian dan yang terakhir ada pemegang saham eksternal. Ini maksudnya menerima banyak bimbingan dari pemerintah melalui kedutaan besar. Kemudian ada konteks terdekat. Nah, konteks terdekat ini meliputi kekuatan penawaran relatif, yang kedua ada tingkat konflik, yang ketiga ada hubungan antar negosiator, yang keempat ada hasil yang diinginkan, dan yang terakhir ada pemegang saham terdekat. Kekuatan penawaran relatif ini maksudnya perundingan setiap operasional. Dan yang kedua, tingkat konflik itu maksudnya situasi konflik yang tinggi berdasarkan etnis, identitas, dan geografi. Kemudian yang ketiga ada hubungan antar negosiator. Ini maksudnya hubungan yang lebih besar antara dua pihak. Dan yang keempat ada hasil yang diinginkan. Ini maksudnya negara menggunakan negosiasi internasional untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ada pemegang saham terdekat, yaitu keterampilan, kemampuan, pengalaman yang memiliki dampak besar pada proses dan hasil. Konseptualisasi budaya dan negosiasi. A. Budaya sebagai perilaku yang dipelajari merupakan salah satu pendekatan untuk memahami dampak budaya, mendokumentasi perilaku negosiasi sistematis orang-orang dari berbagai budaya. B. Budaya sebagai nilai bersama. Perbandingan lintas budaya dilakukan dengan menemukan norma-norma dan nilai-nilai penting yang membedakan suatu budaya dengan budaya lain dan kemudian memahami bagaimana perbedaan ini akan mempengaruhi negosiasi internasional. Dimensi budaya menurut Hofstede. Yang pertama, individualisme atau kolektivisme. Konsep individualisme berorientasi utama pada bahasan terkait proses, hasil, dan preferensi dari negosiasi. Masyarakat yang individualistik umumnya menggunakan kriteria jangka pendek yang dirasa tepat dan wajar. Yang kedua, jarak kekuatan. Jarak kekuasaan yang lebih besar akan lebih berkonsentrasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga,
keberhasilan karir atau kualitas hidup. Budaya berbeda dalam sejauh mana individu terkait memegang nilai-nilai yang dipromosikan, apakah terkait kesuksesan karir atau kualitas hidup. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Negosiasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi akan merasa tidak nyaman berada dalam kondisi negosiasi yang ambigu, sehingga dibutuhkan kepastian seperti penjelasan secara lengkap kepada individu terkait. Oke, nama saya Raditya Yudhistira dengan NPM 1701010059 akan mempresentasikan tentang pengaruh budaya terhadap negosiasi, sudut pandang manajerial. Ada 10 cara budaya mempengaruhi negosiasi. Yang pertama, definisi negosiasi. Definisi mendasar negosiasi, apa yang dapat dinegosiasikan dan apa yang terjadi ketika kita bernegosiasi dapat sangat berbeda antar budaya. Misal, orang-orang Amerika cenderung memandang negosiasi sebagai sebuah proses kompetitif, sementara orang-orang Jepang cenderung memandang negosiasi sebagai peluang untuk berbagai informasi. Yang kedua, peluang negosiasi. Budaya mempengaruhi cara negosiator melihat peluang sebagai sesuatu yang bersifat distributif atau integratif. Negosiasi lintas budaya dipengaruhi oleh sejauh mana negosiator dalam budaya berbeda memiliki kesepakatan atau perselisihan mendasar mengenai apa situasi tersebut bersifat distributif atau integratif. Yang ketiga, pemilihan negosiator. Kriteria yang digunakan untuk memilih siapa yang akan berpartisipasi dalam negosiasi berbeda-beda dalam berbagai budaya. Kriteria-kriteria ini mungkin mencakup pengetahuan mengenai subjek yang dinegosiasikan, senioritas, hubungan keluarga, gender, usia, pengalaman, dan status. Kemudian protokol. Berbagai budaya berbeda dalam hal sejauh mana protokol atau formalitas hubungan antara dua pihak yang bernegosiasi dianggap penting. Gaya komunikasi yang familiar cukup umum, yaitu menggunakan nama depan misalnya sementara gelar diabaikan. Bahkan cara penyajian kartu nama perusahaan, jabat tangan, dan aturan berpakaian telah teramati sebagai subjek penafsiran oleh negosiator dan dapat dijadikan dasar penilaian mengenai latar belakang dan kepribadian seseorang. Kemudian ada komunikasi. Budaya mempengaruhi cara berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Terdapat juga perbedaan dalam bahasa tubuh di berbagai budaya. Perilaku yang mungkin sangat menghina di suatu budaya mungkin justru sangat bagus di budaya lain. Exetel 1990, 1991, 1993. Negosiator internasional perlu mengamati aturan budaya untuk berkomunikasi secara seksama. Terdapat banyak informasi mengenai cara komunikasi yang harus diingat oleh negosiator internasional agar tidak menghina, membuat marah, atau memalukan pihak lain selama negosiasi. Kemudian kepekaan waktu. Budaya sangat menentukan apa makna waktu dan bagaimana waktu mempengaruhi negosiasi. Dalam masyarakat yang lebih tradisional, terutama di daerah beriklim panas, gerak waktu lebih lambat daripada di Amerika Serikat. Budaya Islam di negara Arab seperti lebih menitik beratkan pada waktu kejadian, event time, bukan waktu jam, clock time, di mana dalam budaya waktu jam orang-orang menjadwalkan kegiatan berdasarkan jam. Dalam budaya waktu kejadian, kegiatanlah yang menjadwalkan orang. Alon dan Barrett 2007. Fokus negosiasi adalah tugasnya terlepas dari jumlah waktu yang dipakai, peluang untuk kesalahpahaman karena perbedaan persepsi mengenai waktu yang sangat besar dalam negosiasi lintas budaya. Kemudian ada kecenderungan resiko.
budaya memiliki keragaman dalam hal kesediaan mereka mengambil risiko. Beberapa budaya cenderung menghasilkan pembuat keputusan yang birokratis dan konservatif yang menginginkan kesepakatan besar mengenai informasi sebelum membuat keputusan. Menurut Foster 1992, orang-orang Amerika Serikat berada pada ujung pengembalian risiko di dalam kontinum, sebagaimana yang dilakukan beberapa budaya orang asing, sedangkan beberapa orang Eropa cukup konservatif. Yang kemudian ada kelompok versus individu. Budaya berbeda-beda berdasarkan apa budaya tersebut menitik beratkan pada perorangan atau kelompok. Budaya yang berorientasi kelompok menganggap penyelesaian diri tersebut penting, menghargai anggota-anggota tim yang setia. Mereka berani tampil beda yang dikucilkan secara sosial, hukum yang berat dalam lingkungan yang berorientasi kelompok. Kemudian sifat kesepakatan. Budaya yang berpengaruh baik terhadap akhir kesepakatan maupun terhadap bentuk kesepakatan yang dinegosiasikan. Foster 1992 memperhatikan bahwa orang-orang Cina seringkali menggunakan memorandum kesepakatan untuk meresmikan sebuah hubungan dan memadai awal negosiasi. Yang terakhir ada emosionalisme. Budaya sepertinya mempengaruhi cara negosiator menampilkan emosi. Salazzi 1998. Emosi-emosi tersebut dapat digunakan sebagai taktik atau respon alami terhadap keadaan positif dan negatif selama negosiasi. Ringkasnya, terdapat banyak tulisan saran-saran praktis mengenai pentingnya budaya dalam negosiasi internasional. Selanjutnya adalah pengaruh budaya negosiasi menurut para peneliti. Yang pertama, hasil negosiasi. Para peneliti terlebih dahulu menelaah pertanyaan dasar mengenai cara budaya mempengaruhi hasil negosiasi. Kemudian yang kedua adalah proses negosiasi pertukaran informasi. Graham dan rekan-rekannya menemukan perbedaan yang signifikan dalam strategi dan taktik negosiasi dalam budaya-budaya yang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga adalah kognisi negosiator. Para peneliti baru-baru ini mengalihkan perhatian mereka pada pencarian bagaimana budaya mempengaruhi proses psikologis para negosiator dan memahami bagaimana budaya mempengaruhi cara para negosiator memproses informasi selama negosiasi. Kemudian yang keempat adalah etika dan taktik negosiasi. Peneliti mengalihkan perhatian pada pemeriksaan mengenai etika dan taktik dalam negosiasi lintas budaya dengan menelaah masalah-masalah yang luas. Kemudian yang kelima adalah penyelesaian konflik. Bagaimana individualisme atau kolektivitisme mempengaruhi preferensi cara penyelesaian konflik. Kemudian slide selanjutnya adalah strategi responsif terhadap budaya. Yang pertama adalah pengaruh yang sedikit mengenai budaya lain. A. Mempekerjakan agen atau penasihat. Ini merupakan strategi unilateral. Kemudian selanjutnya adalah membawa seorang mediator. Ini merupakan strategi bersama. Kemudian yang C adalah membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan Anda atau strategi bersama. Kemudian yang kedua adalah kekerabatan yang sedang. A. Adaptasi pendekatan negosiator lain. Dan B. Penyesuaian koordinat. Yang ini merupakan strategi bersama. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. A. Merangkul pendekatan negosiator lain. Kemudian B. Improvisasi pendekatan. Dan C adalah simfoni efek. Berikut adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.